Dengan tergesa dan masih ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil masuk ke rumah si kakek. Jaraknya lumayan juga dari lapangan itu. Dari balik celah dinding kayu, kupastikan bahwa tak ada seorang pun yang tahu keberadaanku. Dari sini juga kulihat cahaya bulan yang lambat tapi pasti kembali bersinar setelah beberapa saat tertutup awan. Saat itu pula lah suara gamelan dan nyanyian-nyanyian yang nadanya membuatku merinding. Yang membuatku lebih merinding, mengapa gerakan semua orang melambat ketika bulan tertutup awan? Itulah pertanyaan yang membuatku bergidik dan buru-buru ingin cepat pergi dari sini. Dengan kondisi seperti melayang, aku menyatroni rumah ini untuk mengambil tas kerilku dan cepat-cepat cabut dari sini. Bukannya tas keril yang kudapati, aku malah melihat ada banyak cawan-cawan dari tanah liat alias gerabah dengan berbagai ukuran, dupa yang masih menyala, dan tengkorak. Tak tahu pasti ada berapa jumlah tengkorak itu, yang jelas lebih dari 4, karena pandanganku terbatas. Seketika lututku bergetar hebat, aku terduduk lemas dan mual-mual tak karuan. Aku yakin, sangat yakin, ini bukan rumah si kakek. Ini rumah orang lain. Dengan tertatih, aku berusaha keluar dari ruangan ini dan segera mencari rumah si kakek. Belum juga keluar dari pintu, tiba-tiba ada bayangan hitam loncat, atau lebih tepatnya terbang. Sama seperti yang kulihat di gubuk waktu itu. Saat yang sama, tenggukku terasa sangat berat. Kepalaku berat, perutku mual, dan aku tak kuat mengangkat kakiku sendiri. Rasanya seperti terpaku, mendadak pandanganku menjadi gelap dan hilang kesadaran. Aku terbangun karena suara duk 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 berulang-ulang. Kelak aku tahu bahwa itu suara Alu untuk menumbuk beras. Mencoba tak panik ketika ku buka mata, sebab di hadapanku ada seorang kakek. Tapi bukan kakeknya Chandra. Ia duduk di hadapanku dengan mengaduk-aduk sesuatu di sebuah cawan yang terbuat dari tanah liat, lalu menyodorkannya kepadaku. Katanya itu adalah jamu untuk memulihkan kondisiku. Di belakangnya ada seorang perempuan yang usianya lebih tua dari Chandra. Kakek itu berkata, "Semalam kau pingsan di depan pintu rumahku, Ger. Kamu siapa dan dari mana?" Ku terima cawan itu, namun kali ini aku tak meminumnya. Entah, seperti ada keraguan apakah itu jamu atau apa. Yang jelas saat itu ingatanku kembali pada situasi semalam, di mana aku lihat banyak cawan yang serupa dan ada tengkorak. Maka dari itu cawan itu pura-pura aku minum. Dengan alasan sangat pahit, ku berikan kembali cawan itu kepadanya. Lalu terjadilah percakapan yang cukup panjang. Secara singkat, ia menjelaskan bahwa kita semua bersaudara dari satu bapak, Bapak Adam. Sebab katanya kita juga memiliki saudara berbeda ibu. Ya, Adam memiliki 2 istri. Istri pertamanya berasal dari kayangan, lalu menghasilkan anak-anak yang sering kita sebut bidadara-bidadari. Lalu istri kedua inilah yang melahirkan anak-anak seperti kita. Kita ini sebenarnya sama, hanya saja desa ini memilih untuk menyusul pendahulunya untuk dimoksakan guna menghindari pemimpin-pemimpin yang nantinya membawa kerusakan di negeri ini. Hingga percakapan kami selesai pada keterangan bahwa ini adalah hari Kamis dan nanti malam akan ada upacara adat yang sangat penting. Disitulah aku mulai merasa engap, sesak nafas yang aneh, lebih tepatnya ketakutan yang berlebihan karena otakku belum siap menerima kenyataan ini. Otakku belum siap menerima apa yang baru saja ku alami. Beberapa hari ku lalui, namun waktu mandek di hari Kamis. Aku bertemu kakek-kakek, berbincang dengan mereka, membicarakan anak-anak Adam, mendapat petuah, melihat tengkorak, pengalaman berbeda, kejadian berbeda, tapi hari tetap sama. Upacaranya juga sama. Sekali lagi untungnya aku bisa bertahan untuk tidak misuh. Dengan sopan, aku hanya pamit keluar hendak melihat-lihat sekitar. Padahal rencananya aku ingin mengambil tas keril dan pergi secepatnya dari sini. Menghirup udara luar sedikit membantuku bernafas lega.
Aku terus berjalan mencari rumah kakeknya Chandra di mana kusimpan tas kerilku. Belum juga berjalan jauh, betapa takjubnya aku melihat seperti tanah lapang yang dikelilingi batu-batu kali bersusun. Di sana, beberapa pemuda dan pemudi sedang latihan perang, memakai pedang, dan mereka terbang. Terbang loh ini, tanpa sayap, tapi bisa dengan leluasa loncat dari tanah ke pohon-pohon dan balik lagi ke tanah lapang itu dengan mudah. Serius, rasanya aku sedang berada di lokasi syuting film-film tutur tinular atau sejenisnya. Aku berjalan mengendap-endap agar tak mengganggu kegiatan mereka. Selama perjalanan itu, aku bertemu beberapa penduduk, namun mereka seperti tak menyadari keberadaanku. Ya, mereka sempat menatapku, tapi dengan tatapan kosong. Tatapannya seperti setengah melamun. Tapi lagi-lagi aku mendapat kejutan saat berada tepat di depan rumah kakeknya Chandra. Di situ kulihat Dewi sedang duduk di teras sendirian dengan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian yang sama persis ketika bertemu denganku di gubuk itu. Saat hendak mendekatinya, karena memang niatku masuk ke rumah itu untuk mengambil tas keril, tiba-tiba seseorang menahanku. Ternyata Chandra. "Hei, mau apa kamu kemari?" tanyanya dengan nada ketus. Aku mau mengambil tas kerilku." Tas? Tas apa?" Seketika aku bingung. Bukannya kemarin kita bertemu dan Chandra menemaniku juga. Ketika aku sadar, kenapa sekarang sepertinya si Chandra ini tidak mengenaliku sama sekali. Tapi belajar dari kejadian kemarin, kuurungkan niat mengatakan semua itu. Sekali lagi, aku tak mau gegabah. Takutnya semua kejadian ini memang sebuah teka-teki yang belum kutemukan jawabannya. Dengan berhati-hati, kukatakan padanya bahwa aku tersesat dan sedang mencari tasku. Lalu dengan raut muka dan nada bicara yang berbeda 180 derajat dari yang barusan, dia mempersilahkanku duduk di teras rumahnya. Aku berhadapan dengan Dewi, dan Dewi sama sekali tak mengenaliku. Dengan anggun, Chandra mengatakan padaku bahwa cewek yang ada di hadapanku bernama Dewi, dan ia juga tersesat. Dia di sini menunggu temannya, terang Chandra. Ketika Chandra pamit masuk ke dalam rumahnya untuk memanggil si kakek, yang ternyata si kakek sedang tak berada di rumah, kutatap Dewi lekat-lekat. Tatapannya kosong, tapi jauh-jauh di kedalaman matanya, kutangkap ada sebuah jeritan. Jeritan seperti minta tolong, atau seperti ia ingin memberitahuku sesuatu. Intinya dia seperti ingin berbicara padaku, tapi tak bisa. Entahlah, aku benar-benar keki dan gak tahu mesti gimana. Aku tak tahu jam berapa sekarang, tapi menunggu malam rasanya seperti seabad lamanya. Sebentar lagi hari menjelang sore. Chandra bilang, aku boleh menunggu di sini hingga si kakek tiba. Sembari menunggu, disajikannya ubi bakar, pisang rebus, dan air poci. Sementara Chandra masuk untuk mempersiapkan upacara. Sebab malam ini akan ada upacara penting katanya. Sambil menghela nafas, tak kukatakan sepatah kata pun kepada Chandra. Aku tak melakukan apapun kecuali menatap lekat-lekat mata si Dewi sambil menunggu petang. Saat itu aku tahu aku harus berlari bersama Dewi. Langit sudah beranjak petang, si kakek ternyata tak kunjung datang entah karena apa. Mungkin dia sudah berada di lapangan tempat upacara berlangsung tepatku. Sementara Chandra membawa sesajen berupa nampan yang terbuat dari anyaman janur kuning yang di dalamnya terdapat beragam bunga yang berbau harum. Bunga mawar, kantil, kenanga, potongan daun yang mirip pandan dan dupa. Ia meletakkannya tepat di samping tempat duduk si Dewi. Tak lama ia mengajak Dewi berganti pakaian yaitu kemben. Katanya untuk menghormati upacara, semua orang yang ada di desa ini wajib berganti pakaian. Apakah saya juga, Mbak? Tanyaku sopan tanpa menunjukkan rasa was-was. Iya, tapi kamu belakangan aja, biar Mbak Dewi dulu yang ganti. Pakaiannya sudah disiapkan di dalam, silakan. Masih dengan tatapan kosong, Dewi beranjak dari tempat duduknya. Tar dulu Wi, kita nunggu si Aryo. Spontan ku katakan demikian sambil mencegah si Dewi agar tak masuk berganti pakaian.
Aku juga asal aja menyebut salah satu nama yang sebenarnya tidak ada. Maaf Mbak, kami memang tersesat tidak bersamaan dan kami memang bukan satu kelompok. Tapi di pos bawah tadi pemimpin kami bernama Aryo juga ikut mencari Dewi. Jadi kami tunggu di sini dulu sebentar. Chandra diam sesaat lalu mengiyakan. Pandangan matanya tajam menatapku. Namun karena sebentar lagi upacara segera dimulai, mungkin ia tergesa untuk membawa sesaji itu ke lapangan. Chandra pun bergegas tanpa suara. Mendadak suara hening, sunyi, sepi, lengang. Meskipun suasana ini tak asing, tapi bagiku suasana ini masih sukses membuatku bergidik ngeri. Tak lama berselang, suara gending gamelan mulai terdengar. Asli, perutku langsung mual lagi ketika mendengar itu. Aku masih berpikir positif, mungkin saja mualku ini gara-gara belum makan. Karena memang aku belum makan apapun dari kemarin kecuali minum jamu itu. Termasuk makanan yang disajikan barusan tidak kusentuh sama sekali. Aku bertahan. Apapun keadaannya, aku mesti bertahan. Kulihat di langit bulan purnama bersinar terang. Upacara itu benar-benar telah dimulai. Suara sinden dan suasana meji seperti yang sudah-sudah kembali terjadi. Kengerian yang kurasakan bertambah ketika Dewi tak bergerak sama sekali selama gamelan itu dimainkan. Sementara aku juga bingung harus bagaimana, sebab aku berusaha berkomunikasi dengannya, namun tak ada respon apapun. Di sisi lain, aku yakin satu-satunya yang bisa menolong situasi ini hanyalah cahaya bulan yang tertutup awan. Mungkin hanya itu harapanku. Jika itu tak mampu menolong, aku berusaha pingsan saja. Mau gimana lagi? Aku gak tahu kemana jalan pulang. Aku juga gak tahu di mana batas desa ini. Iya, kalau aku tak mengalami bahaya selama melarikan diri. Gimana kalau aku justru ditawan mereka? Atau justru mereka membunuhku? Pasti bakalan jadi kacau. Belum selesai perang batin dengan berbagai pertanyaan itu, tiba-tiba sinar bulan menjadi remang dan benar-benar gelap. Tepat di saat itulah seseorang meraih tanganku, menarikku paksa sambil berlari. Tak salah lagi, ini Dewi. Dewi yang pernah bertemu denganku waktu itu. Gak usah banyak tanya, sekarang lari secepat yang kamu bisa dan gak usah tengok-tengok. Ikuti saja langkahku, katanya tergesa-gesa. Otomatis aku mengikuti perintahnya. Singkat cerita, kami berlari kira-kira hampir 1 jam tanpa berhenti. Aku tak tahu kami lewat jalan mana dan berapa kilometer sudah kami tempuh. Yang jelas, Dewi mengajakku ke sebuah gubuk. Benar, gubuk itu tak lain dan tak bukan adalah gubuk yang beberapa waktu lalu kutempati. Perutku masih mual dan kondisi tubuhku semakin lemah. Rasanya aku tak sanggup lagi untuk duduk dan ingin segera merebahkan diri. Tanpa diminta, Dewi menyentuh dahiku dan mengatakan bahwa tubuhku panas. Ia memintaku untuk segera beristirahat. Sementara ia mengeluarkan semacam kain handuk dari dalam tasnya untuk mengompresku. Sambil menunggu suhu badanku turun, kami sempat terlibat percakapan. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari desa P di Jawa bagian timur. Dia menceritakan bagaimana keluarganya, bagaimana ia tersesat, pengalamannya selama tinggal di desa itu, dan lain-lain. Yang paling penting katanya, ia mengungkapkan terima kasih padaku karena sudah menyelamatkannya keluar dari desa itu. Katanya lagi, aku hanyalah sekedar lewat di desa itu karena aku memanglah orang terpilih. Setelah ini teruslah jalan sampai kau menemui tugu runcing. Berjalanlah terus, jangan takut karena disitulah jalanmu. Kau akan selamat sampai tujuanmu, kata Dewi memperingatkanku. Karena aku sudah mulai mengantuk, suhu badanku sudah lumayan, Dewi bilang padaku sesuatu tapi suaranya tak jelas karena rasa kantukku yang teramat sangat. Aku terbangun dengan badan yang lumayan segar. Badanku tak lagi panas seperti semalam. Ketika terbangun, kulihat cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding kayu. Terkejut ketika kulihat tiba-tiba tas kerilku ada di ujung ranjang bambu tempatku tidur.
Perasaan kemarin aku belum menemukan tas kerilku. Tidak mau ambil pusing dan tidak bisa dipikir secara logika. Sebab pengalamanku di sini sulit dipikir secara logika. Yang penting aku tas kerilku kembali. Saat itu juga pikiranku teringat Dewi. Aku mencari Dewi karena ingin mengucapkan terima kasih karena tas kerilku ternyata tidak hilang. Karena tak melihat Dewi di ruangan itu, ku coba untuk mencarinya keluar. Bukannya menemukan Dewi, aku malah menemukan dunia lain yang jelas-jelas bukan gambaran dunia gunung di mana seharusnya aku berada.